Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Alhamdulillah kita masuk di bulan suci Ramadan. Selamat datang di bulan Ramadan ini. Kita terus bersemangat dan kita terus lari untuk mengejar pahala ya pastinya di bulan suci Ramadan ini. Oke, apa kabar kalian semua? Saya akan bikinkan video tentang perawatan kesehatan gigi apa saja yang boleh dilakukan pada saat bulan puasa. Nah, ini nggak main-main. Jadi ada fatwa MUI-nya ya, di Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan ada beberapa tindakan kedokteran gigi yang boleh dilakukan yang tidak dapat membatalkan puasa. Oke, pantau terus video ini dan pastinya kita tetap semangat dong supaya puasa kita makin berkah di hari pertama. Hari ini, hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, yaitu tepat dengan hari pertama kali puasa. Semangat, 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 semangat. Yes, sebelum saya bahas semuanya, ada info yang mau lewat berikut ini. Oke, kita semangat lagi. Sekarang semangat pagi, semangat di hari puasa yang pertama. Ya pastikan dulu untuk subscribe video ini supaya makin semangat terus membuatkan video terbaru buat kalian semua. Jadi ada info terbaru masalah kesehatan gigi, kalian pasti yang pertama kalau misalkan sudah subscribe, apalagi menyalakan loncengnya. Di video ini adalah pembahasan tentang perawatan gigi apa saja yang boleh dilakukan pada saat bulan puasa. Misalkan nih ada masih yang galau, ada masih yang bingung, atau aduh saya tuh sakit gigi tapi saya takut batal puasanya ya. Oke, sekarang jangan ragu lagi bahwasanya sikat gigi, bersiwak adalah hal yang disunahkan pada saat bulan suci Ramadan untuk tujuan membersihkan gigi kita selalu fresh, selalu segar ya. Tapi ingat, jangan tertelan. Itu adalah catatan-catatan tersendiri. Dan justru hal yang dilakukan untuk membersihkan kebersihan gigi dan mulut adalah suatu ibadah loh. Nah, jadi kita tetap bersemangat untuk selalu bersih gigi dan mulutnya ya. Jangan sampai kita puasa jadi kita malas bergerak, kita malas membersihkan apapun, itu tidak boleh seperti itu. Justru itu yang tidak boleh. Puasa itu harus semangat dan tetap membersihkan kesehatan giginya ya, terutama gosok gigi. Saya selalu bahas itu karena kita di konten bahas kedokteran gigi. Oke, ini coba saya jelaskan lagi kalau fakta-faktanya adalah apa saja perawatan gigi yang bisa membatalkan puasa. Kan kalau misalkan perawatan gigi kan dilakukan pasti di dokter gigi dan membuka mulutnya. Lalu misalkan ada tambal, ada cabut, ada pembersihan karang gigi, itu kan pasti ada alat yang kita gerak-gerakan di mulut sebagai dokter gigi, dan itu langkah untuk treatment dari setiap diagnosanya. Jadi itu batal atau tidak sih? Oke. Ini ada sebuah fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan bahwa perawatan gigi berikut diperbolehkan dan tidak dapat membatalkan puasa apabila dilakukan dengan hati-hati dan tidak berlebihan. Saya ulangin, sebuah fatwa MUI menyatakan bahwa perawatan gigi berikut ini diperbolehkan dan tidak akan membatalkan puasa apabila dilakukan dengan cara berhati-hati dan tidak berlebihan. Yang pertama adalah ekstraksi gigi atau cabut gigi. Nah, semua pasti pada bingung atau galau. Gigi saya mau dicabut, tapi saya puasa, nanti saya batal dong. Nah, ternyata dari efek obat bius yang dimasukkan ke dalam gusi atau menganestesi daerah sekitar gigi tersebut yang akan dicabut ternyata tidak membatalkan puasa. Namun setelah pencabutan dilakukan akan merasakan efek terbius yang masih lama. Nah, kalau misalkan efek terbiusnya sudah hilang, maka hal tersebut bisa dilakukan menahan diri untuk meminum obat. Ya, biasanya
kasus-kasus yang ringan, sehingga pada saat hilang biusnya itu bisa menahan diri untuk tidak minum obat langsung setelah pencabutan gigi. Jadi minum obatnya pas buka nanti. Jadi kalau misalkan untuk pencabutan yang seperti kasus yang penyulit, kasus mesioangular, saya rasa mungkin diatur waktu jadwalnya setelah buka puasa nanti. Ya, itu tips dari saya. Kenapa? Karena kalau misalkan pada saat pencabutan itu tidak membatalkan, apalagi sebelum pencabutan itu kan pasti disuntik dulu, dianestesi dulu. Nah, itu tidak membatalkan. Cuman pada kasus yang lebih tinggi, misalkan pencabutan penyulit itu butuh waktu yang lama, butuh tindakan yang lama, dan alhasil dari hasil pencabutannya tersebut itu lukanya yang lebih kompleks dibanding yang luka pencabutan biasa. Pencabutan biasa itu seperti giginya udah goyang banget, itu boleh dicabut dengan puasa ditahan pun nggak akan sakit. Pencabutan gigi anak itu tidak akan sakit karena akarnya kecil. Tapi pencabutan penyulit, nah atau pencabutan gigi bungsu itu memang semi operasi yang tindakannya lebih besar dilakukan. Maka saran saya dilakukannya setelah buka puasa ya, supaya tidak membatalkan puasa. Terus pembersihan karang gigi. Pembersihan karang gigi itu tidak membatalkan puasa pada saat bulan suci Ramadan. Nah, kenapa? Karena pembersihan karang gigi tidak harus ada obat minum pada saat after atau setelah pembersihan karang giginya. Dan pembersihan karang gigi pun memang dilakukan secara pelan-pelan. Mungkin ada air yang keluar dari alat scaler tersebut. Nanti dikurangin, ada setelannya itu. Dokter gigi akan menstel supaya airnya itu nggak banyak-banyak. Sehingga tidak berlebihan yang nantinya akan mengakibatkan ada kemungkinan masuk ke dalam mulut atau tertelan air tersebut. Nanti jadinya batal. Itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan untuk kasus-kasus scaling itu diperbolehkan dan tidak batal puasanya ya. Itu menurut fatwa MUI. Terus jelas kalau menambal gigi tidak ada masalah untuk anestesi, itu tidak akan dilakukan anestesi. Terus pembersihan giginya pun sedikit ya, maksudnya di daerah-daerah sekitar aja, daerah gigi berlubangnya aja. Terus itu dan pasti akan pelan-pelan. Dan kalau misalkan ada handpiece atau alat bur yang untuk ngebur daerah hitam-hitam ini ya, itu akan dilakukan pengecilan dari sumber airnya. Sama seperti yang tadi alat scaler itu, pasti kan ngeluarin air, itu dikurangin. Tenang saja. Kalau mencetak gigi, nah mencetak gigi pada saat pembuatan gigi palsu, pada saat untuk tambal gigi yang menggunakan mock up gitu, itu tidak dibilang batal. Jadi pencetakan gigi pun sah-sah saja, puasanya tetap berlanjut seperti itu ya, menurut fatwa MUI. Terus yang selanjutnya, pemasangan aksesoris seperti veneer kawat gigi, prosedur bleaching, asalkan tujuannya bukan untuk perawatan kecantikan tanpa indikasi medis, itu tidak membatalkan puasa. Oke, kalau misalkan seperti kawat gigi, berarti kan merapihkan gigi. Kalau misalkan merapihkan gigi, itu indikasi medis yang harus dilakukan karena sisa makanan yang di bagian gigi yang berjejal. Apabila giginya berjejal seperti itu, nanti diagnosanya bisa gingivitis, bisa abses pada daerah gusi tersebut. Maka akan dilakukan untuk pemasangan kawat gigi sebagai treatment dari gigi berjejalnya tadi untuk menghilangkan penyebab dari gusi yang bengkak tersebut. Sekarang sudah paham ya seperti itu. Jadi emang ada beberapa treatment kesehatan gigi yang memang yang dipikirnya akan membatalkan puasa, tapi ini ada fatwa MUI yang menyatakan itu tidak membatalkan puasa. Perawatan gigi yang saya jelaskan tadi tidak membatalkan puasa. Oke. Tergantung pada niat kita, niat semangat untuk berpuasa, niat semangat untuk ibadah, dan niat semangat untuk kesehatan gigi dan mulut kita semua. Oke, semua sudah saya jelaskan masalah perawatan-perawatan gigi apa saja yang tidak membatalkan puasa. Jadi jangan panik lagi. Ini fatwa MUI-nya perlu saya jelasin nggak? Kayaknya nggak perlu ya. Atau mungkin saya jelasin sebagian saja ya. Ini ada musyawarah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung.
nomor _2 250 E MUI strip KB garing V Romawi 5 garing 2018 tentang tindakan kedokteran gigi. Ya. Mungkin nanti saya tayangkan di layar YouTube saya ya, nanti supaya kalian bisa lihat. Ini setelah Musyawarah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung yang berlangsung pada tanggal 21 Maret 2018 garis miring 3 Rajab 1439 Hijriah dan pada tanggal 4 April 2018 garis miring 17 Rajab 1439 Hijriah dan membahas tentang tindakan kedokteran gigi pada saat puasa setelah menimbang. Nah, banyak ya, ini ada poinnya. Yang sebelumnya saya jelaskan, perawatan-perawatan itulah yang tidak dapat membatalkan puasa. Banyak perawatan-perawatannya. Jadi rata-rata perawatan gigi tidak dapat membatalkan puasa. Jadi kalian yang galau tenang saja, ini sudah ada keterangan lengkap dan pastinya dari Majelis Ulama Indonesia. So, lakukan kesehatan gigimu sekarang sebelum mengganggu puasamu keesokan harinya. Ini baru hari pertama. Kalau misalkan sudah sakit gigi di hari pertama, jangan sampai terulang lagi sehingga kita tidak fokus di puasa hari kedua dan selanjutnya, seperti itu ya. Nah, ini saya akan jelaskan beberapa perawatan gigi pada saat puasa. Padahal sebelumnya memang saya udah jelaskan ya di bagian updatean status dari YouTube ini juga udah, di updatean story juga udah. Dari sahur tadi saya coba bikin untuk kalian semua, tapi ini coba saya jelaskan lagi perawatan gigi dan mulut saat bulan puasa. Persiapan menjelang Ramadan yang kemarin saya bilang ya. Jadi harus pembersihan karang gigi, harus tambal gigi, harus dicek gigi yang sudah ditambalnya. Kalau misalkan bocor ditambal ulang ya, seperti itu. Dan dicek gigi palsunya apabila masih bisa digunakan, apabila tidak bisa digunakan yang mungkin diganti yang baru gitu. Sikat gigi kita perhatikan sikat gigi masih bagus atau tidak gitu, seperti itu ya. Ada pasta-pasta gigi yang harus memang dipakai untuk menunjang kebersihan pada saat sikat gigi. Terus mouthwash jika dibutuhkan ya. Kalau misalkan tidak dibutuhkan malah ada mulut kering dan segala macam dan sebagainya. Sudah saya jelasin semua. Oke, sekarang saya akan jelasin detailnya perawatan gigi dan mulut di bulan puasa. Yang pertama, tetap menggosok gigi dengan rutin ya setelah buka puasa dan setelah sahur tiba, sebelum imsak ya, biar nggak batal. Oke. Sebelum imsak biar nggak batal, jangan sampai colongan pada saat sikat gigi, seger diminum sedikit, nggak mungkin kayaknya ya. Itu bercanda. Padahal gosok gigi pun tidak membatalkan puasa, sah-sah saja. Oke. Yang penting yang dinilai adalah selalu segera membersihkan setelah habis makan makanan buka puasa dan setelah sahur. Kenapa? Karena makanan buka puasa dan minuman biasanya kita cari yang manis-manis ya. Kalau misalkan buka puasa, karena itu sunnah bagi kita semua sebagai orang Islam. Terus yang kedua, bersihkan rongga mulut dengan seksama menyikat gigi, membersihkan rongga mulut dengan menyikat lidah juga menggunakan benang gigi. Lidahnya pelan-pelan disikat juga ya. Benang gigi juga dipakai, dilihat di kaca cermin, dilihat. Kalau misalkan sisa makanan masih pada nempel enggak gitu kan. Kalau misalkan pada nempel ya pakai benang gigi tadi ya, membantu menghilangkan sisa makanan seketika berpuasa. Mouthwash tanpa alkohol itu yang bisa digunakan untuk keseragaran napas saat ini ya. Yang tanpa alkohol kalian pilih mouthwash tersebut. Terus yang ketiga adalah lakukan diet sehat seimbang. Pada bulan puasa, menjalankan pola makan yang seimbang menjadi lebih penting untuk menghindari masalah pencernaan dan masalah gigi dan mulut. Nih, perhatikan. Hindari makan makanan dan minuman berkadar gula yang tinggi. Nah, terus sisa gula yang menempel pada gigi bisa menyebabkan penumpukan plak, tuh kan? Yang saya jelasin tadi, penumpukan plak yang membentuk karang gigi nantinya. Memperbanyak makanan buah dan sayur, hati-hati. Harus dipertimbangkan, hati-hati tuh, harus diperhatikan. Biasanya kita tuh pada saat buka puasa ya, misalkan makanannya kalau nggak minum yang manis, cari gorengan-gorengan gitu kan. Nah, itu dia. Ini perhatikan buah dan sayur ya. Perbanyak makan buah dan sayur, kandungan vitaminnya membantu mencegah masalah gigi dan mulut dan seperti sariawan
dan mulut kering. Buah sayuran berserat tinggi juga memiliki kemampuan self cleansing ketika dikunyah dan membantu membersihkan gigi dari plak. Jadi kalau misalkan kita makan buah, dia tuh self cleansing itu membersihkan sendiri tanpa, ibaratnya ya memang membantu kita sih. Jangan sampai kita makan buah kita tidak sikat gigi juga. Jangan sampai seperti itu. Maksudnya self cleansing itu membantu kita untuk meringankan kalau misalkan dengan cara mengunyah buah dan sayur, ya sikat giginya lebih pelan lagi, mudah terangkat karena sudah bersih karena pengunyahan tadi gitu ya. Mungkin bisa lebih saya jelaskan yang seperti itu. Perbanyak minum air putih. Air putih yang kita konsumsi berfungsi untuk merangsang produksi air liur untuk menetralisir keasaman mulut kita. Banyak minum air putih. Meskipun sedang berpuasa, ingatlah kita mengkonsumsi 2 liter air putih sehari pada saat buka dan sebelum imsak ya, pada saat sahur gitu maksudnya. Oke. Terus yang kelima, hindari makan makanan tertentu selain makanan yang kadar gula yang tinggi, hindari pula makanan penyebab bau mulut. Nah, ini dia. Seperti jengkol, pete dan durian. Makan makanan yang mengandung terlalu banyak bawang juga dapat menyebabkan aroma bau mulut yang tak sedap. Oke, semua sudah saya jelaskan. Mungkin ada tips yang lain yang tambahan tadi. Gigi palsu harus segera dibersihkan setelah makan. Terus biasanya juga kurangin kebiasaan-kebiasaan buruk kita seperti merokok, terus kopi, teh, susu, soda itu bisa mengganggu dari lambung kita sehingga menimbulkan gas yang keluar dan nantinya bau tak sedap. Nah, itu semua sudah saya jelaskan A sampai Z. Semuanya sudah saya jelaskan. Penjelasan ini mungkin disimak supaya tidak ngantuk. Untuk puasa hari pertama ini tetap semangat ya, walaupun ada beberapa yang libur ya. Nah, tapi saya nggak libur hari ini, tetap semangat. Kenapa? Ya, puasa pertama adalah ibadah yang untuk kita tingkatkan terus sampai menuju kemenangan. Lebaran tiba, oke? Ya, saya tutup pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, di video selanjutnya. Apabila ada ide-ide terbaru, ide-ide yang ingin dikembangkan lewat video saya, boleh isi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah bergabung lama dan yang belum bergabung. Oke, klik subscribe. Bergabung gratis di channel ini dan nyalakan loncengnya supaya tahu notifikasi terbaru. Saya terus update videonya hampir setiap hari ya. Mudah-mudahan saya ada waktunya terus update kesehatan gigi dan mulut buat kalian semua. Oke, akhir kata saya tutup. Selamat berpuasa, semangat sampai beduk tiba. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, dan Dokter Gigi Wawan undur diri. Salam sehat, gigi kuat. Terima kasih.